Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ibu Tika dan juga Mbak Niki ya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdiana Indriana. Saya dari mahasiswi Sisma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan Ibu dan juga Mbak akan belajar bersama-sama mengenai kanker paru-paru. Nah, yang tujuannya nanti kita akan mengetahui apa itu kanker paru-paru, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, selanjutnya cara mencegah agar kita tidak terkena kanker paru. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Mbak dan Bu. Nah, yang pertama, definisi dari kanker paru itu sendiri, di mana kanker paru itu adalah segala macam penyakit, segala penyakit ganas yang ada di paru-paru kita. Yaitu berasal dari kanker paru primer. Ketika dia disebut primer, kanker itu berada di paru-paru, berasal dari paru-paru kita. Sedangkan yang kedua, ketika dia terjadi kanker paru-paru itu metastasis dari organ lain, yaitu penyebaran dari organ lain. Misalnya kanker itu berasal dari hati kita terkena kanker kemudian menyebar ke paru-paru, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai gejala dari kanker paru ya. Yang pertama, batuk gigih yang bau. Jadi seseorang yang memiliki gejala kanker paru itu nanti dia akan batuk gigih. Batuk gigih itu batuk bahasa Jawanya adalah batuk yang ngikil dan juga bau, disertai dengan bau. Kemudian ada batuk kronis. Jadi batuknya itu sudah terlalu lama. Jadi misalnya berbulan-bulan itu dia batuk terus tidak pernah sembuh. Selanjutnya batuk darah, batuk yang disertai dengan darah. Selanjutnya nyeri dada, dia akan merasakan nyeri di dadanya. Kemudian kehilangan berat badan yang drastis. Orang yang memiliki gejala kanker paru, dia memiliki nafsu makan yang kurang, jadi lama-kelamaan dia akan turun dan berat badannya jadi sangat turun. Kemudian infeksi pernapasan yang berulang. Kemudian selanjutnya adalah sesak nafas. Nah, komplikasi dari kanker paru itu sendiri yang pertama adalah efusi pleura. Efusi pleura itu seperti misalnya di kanker paru ini, paru-paru kita itu terdapat cairan yang ada di lapisan pembungkus dari paru-paru kita. Jadi untuk mengembang dan mengempisnya itu akan susah, akan terhambat gara-gara adanya cairan. Kemudian terjadi perdarahan, sirkulasi vaskuler, hiponatremia. Hiponatremia itu natrium yang ada di tubuh kita itu sangat kecil kandungannya. Kemudian juga bisa hipomagnesium. Kandungan magnesium gizi itu di dalam tubuh kita itu sangat sedikit. Baik, selanjutnya komplikasi dari kanker paru itu adalah perdarahan akibat dari supresi tulang, di mana nanti produksi di dalam tulang selnya itu nanti terhambat. Selanjutnya itu adalah toksisitas dari ginjal, di mana toksisitas itu adalah keracunan, baik dari ginjal itu misalnya keracunan dari obat-obatan yang selalu dikonsumsi, bisa juga karena bahan-bahan kimia. Kemudian neuropatik perifer, jadi ada kematian di dalam sel perifernya. Kemudian pneumotoraks itu terdapat udara yang bocor di antara paru-paru dan juga tulangnya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengobatan dari kanker paru-paru. Yang pertama, ketika kanker paru-paru itu sudah berat, itu kita harus melakukan pembedahan untuk mengobatinya. Yang kedua, kita bisa menjalankan kemoterapi dengan menyuntikkan bahan-bahan kimia atau obat-obat kimia ke dalam tubuh kita. Jadi efeknya bisa sampai rambut kita rontok terlalu banyak, seperti itu. Baik, yang ketiga itu adalah radioterapi. Radioterapi ini kita menggunakan terapi radiasi menggunakan radioaktif. Dan selanjutnya gimana caranya kita agar tidak terkena dari kanker paru itu? Yang pertama, berhenti merokok. Itu penyebab yang sangat banyak tadi, kita harus berhenti merokok. Kemudian kita harus memakai masker misalnya kita sakit ataupun kita keluar rumah, karena polusi udara itu kita tidak tahu karena tidak terlihat ya udara itu. Kemudian konsumsi buah dan sayur itu yang sangat penting.
penting, dan yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Makanya kamu kalau kemana-mana tuh pakai masker. Ya. Oh iya, Mbak, kalau kita nggak merokok, tapi kalau orang lain yang merokok itu gimana? Nah itu yang lebih parah lagi, karena kita sebagai perokok pasif dan kemudian kita yang menghirup, nah itu efeknya sebenarnya lebih besar. Jadi kita harus setidaknya menghindari dari orang yang misalnya sedang merokok. Kita menghindari, bisa juga kita mengingatkan agar dia juga sedikit-sedikit dapat mengurangi, atau enggak kita juga bisa pakai masker gitu. Ada yang ditanyakan lagi kan? Ya mungkin saya Mbak mau bertanya, gimana kalau ada seseorang yang udah sembuh dari kanker paru-paru, apakah masih bisa terjangkit lagi? Nah, kita lihat dulu dari perilaku hidup dia seperti apa. Kalau misalnya dia sudah berobat, terapi obat terus sudah sembuh, namun dia kembali lagi ke perilaku yang buruk seperti sebelumnya, itu bisa saja orang itu terkena lagi. Tapi kalau dia bisa menaati apa yang sudah ada, sudah dibenerin perilaku hidupnya, nanti lama-kelamaan dia akan tetap normal. Seperti itu. Ada lagi? Kalau misalnya terkena penyakit kanker paru, nah itu peluang untuk sembuhnya berapa besar? Nah, kalau kita hubungan dari pertanyaan dari Ibu tadi, peluang sembuhnya dari orang yang terkena kanker paru itu hanya 16-18%. Namun banyak juga orang yang misalnya dia terapi obatnya dengan tertib, itu dia juga akan sembuh secara sempurna seperti biasa. Nah, apakah sudah mengerti? Ya cukup. Baik Ibu Tika dan juga Mbak Eki, untuk menutup pembicaraan kita kali ini, kita akan mengulas lagi apa cara pencegahan yang tepat untuk menghindari kanker paru. Ada yang tahu apa? Ya, silakan. Mungkin berhenti merokok. Ya, betul sekali. Kemudian apa lagi? Pakai masker, Mbak. Betul sekali, Mbak. Selanjutnya apa? Masih ada 2. Olahraga teratur. Yang terakhir, Konsumsi buah dan sayur. betul sekali. Berarti Ibu Tika dan juga Mbak Eki sudah paham ya mengenai cara pencegahan. Mari kita jaga kesehatan kita agar kita tetap sehat. Kesimpulannya dari pembicaraan kita kali ini, kita harus mengetahui gejala-gejala apa yang akan kita hadapi. Kemudian kita harus tahu tuh gimana memilah-milah bagaimana perilaku hidup yang sehat, kemudian bagaimana kita harus bersikap seperti itu. Jangan sampai kita terkena penyakit gara-gara hal yang sepele. Ya, kalau begitu semoga ilmunya bermanfaat ya Ibu dan Mbak, dan semoga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila saya di sini dalam menyampaikan sedikit materi dan kita belajar bersama memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Nah, mungkin cukup. Nanti saya bagikan leaflet. Nah, ini bisa nanti dipelajari di rumah, misalnya lupa, bisa dibawa pulang. Dan itu kalau sudah cukup, saya cukupkan ya untuk hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.